Oke, matur suwun teman-teman kelurahan, Bapak Ibu Sekel mewakili Pak Lurah atau mungkin juga ada Pak Lurah yang langsung menghadiri Zoom. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman kelurahan. Oke, Bapak Ibu peserta rapat hari ini, kita hari ini ada agenda untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kegiatan kelurahan cinta statistik, Bapak Ibu. Kebetulan bina kita di BPS Kota Kediri hadir langsung Bapak Kepala BPS. Terima kasih Pak Rawibun. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri yang hadir melalui daring. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda Kota Kediri yang diwakili oleh Mas Agus. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tim Kelurahan Cinta Statistik BPS Kota Kediri. Yang kami hormati dari kelurahan yang hadir luring di Kominfo, di ruang Kominfo, dan juga Bapak Ibu Lurah dan Sekretaris yang hadir di daring di Zoom kegiatan kita hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu peserta sosialisasi hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan sosialisasi sekaligus membuka kegiatan Kelurahan Cinta Statistik di tahun 2026. Agenda kita hari ini adalah kita bersama-sama mendapatkan pembinaan dari BPS Kota Kediri yang alhamdulillah diberikan langsung oleh Bapak Kepala BPS Kota Kediri, Bapak Ibu. Untuk agenda pertama, kami mohon pembukaan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo sekaligus memberikan arahan beberapa materi dari Bapak Dinas Kepala Kominfo Kota Kediri. Untuk waktu dan tempat, monggo kami persilakan Bapak Kepala Dinas Kominfo untuk memberikan pembukaan dan arahan kegiatan sosialisasi hari ini. Monggo Bapak. Baik Mas Arif, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Emil, Kepala BPS Kota Kediri, Kepala Bapeda yang diwakili oleh Mas Agus, terus kemudian seluruh tim pembina Kelurahan Cantik Kota Kediri, dan seluruh Bapak Ibu Lurah, khususnya untuk Pak Lurah Tamanan, Camperrejo, dan Banjar Melati yang hari ini akan mendapat pembinaan secara khusus oleh Badan Pusat Statistik Kota Kediri. Bapak Ibu, puji syukur hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia, yang mana hari ini kita akan menyelenggarakan sosialisasi Kelurahan Cinta Statistik Kota Kediri tahun 2026. Sebagaimana prioritas Astacita Pak Presiden bahwa ekonomi ini dan pemberantasan kemiskinan ini kan menjadi salah satu topik utama dalam Astacita. Nah, ini tentu menguatkan komitmen bahwa di RPJMN 2529 ini menjadikan peningkatan pembangunan khususnya di kelurahan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang juga kita mulai dari wilayah tentunya yang terluar, walaupun Kota Kediri ini dalam posisi yang secara akses, secara infrastruktur sudah sangat baik. Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2021 BPS telah mencanangkan program Kelurahan Cinta Statistik ini untuk meningkatkan tentu saja literasi, kesadaran dan peran aktif seluruh perangkat kelurahan, terutama karena di kelurahan inilah produksi data sehingga
peningkatan literasi terhadap statistik ini menjadi poin penting dalam pencanangan program Kelurahan Cinta Statistik. Bapak Ibu sekalian, sampai dengan saat ini Kota Kediri sudah mendapat 10 atau sudah ada 10 kelurahan yang sudah mendapatkan pembinaan, dan tahun ini di Kota Kediri ada Kelurahan Campurjo, Tamanan, dan Banjarmelati yang akan mendapatkan pembinaan secara khusus terkait dengan Kelurahan Cinta Statistik ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Emil, kepada Badan Pusat Statistik yang telah membantu pemerintah Kota Kediri dalam membina statistik di pemerintah Kota Kediri, juga dalam rangka khususnya di Kelurahan Cinta Statistik ini yang terus-menerus memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Kediri. Hari ini secara latar belakang atau kenapa Kelurahan Cinta Statistik ini harus ada, sebenarnya data itu kan merupakan pondasi utama dalam perencanaan pembangunan, sehingga ini menjadi sangat penting. Bapeda sebagai perencana tentu akan menjadi ibarat orang buta kalau tidak ada data-data yang akurat. Nah, sehingga kita ini sebenarnya menghadapi tantangan besar berupa data yang kurang lebih belum akurat dan juga pengelolaannya yang belum terstandar. Nah, oleh karena itulah Kelurahan Cinta Statistik ini didorong terus supaya data yang dihasilkan oleh kelurahan terutama itu menjadi terstandar dan akurat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi Kelurahan Cinta Statistik tahun 2026 ini kami nyatakan untuk dimulai. Dan sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kelurahan Cinta Statistik 2026, semoga dengan dimulainya pembukaan sosialisasi kegiatan Kelurahan Cinta Statistik dapat berjalan dengan optimal di tahun 2026. Kemudian untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Kepala BPS Kota Kediri. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat sampai dengan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo, Pak Roni Yusianto. Juga ada di sini hadir Pak Arif yang selalu setia menemani kami dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Juga perwakilan yang saya hormati juga perwakilan dari Bapeda Kota Kediri, Pak Sagus, yang juga terus setia dengan kami, mendampingi kami, dan masih betah untuk kita dampingi gitu ya. Dan tentu yang hadir di sini 3 kelurahan, yaitu Banjarmati, Tamanan, dan Campurjo. Juga yang saya hormati Kecamatan Kota
Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu, Pak Camat, Pak Lurah yang hadir secara daring, juga rekan-rekan kami BPS Kota Kediri yang hari ini juga ikut hadir. Bapak Ibu, kami di sini sedikit menyampaikan terkait brandingnya adalah memang branding Desa Cantik. Desa Cantik itu desa cinta statistik. Sebenarnya lebih kepada bukan masalah penyebutan desanya, tapi ketika di kota itu akan menyesuaikan dengan sebutan kelurahan ya, karena memang di Kota Kediri ini tidak ada desa. Nah, apa sih Desa Cantik itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kominfo bahwa ujungnya adalah bagaimana pemerintah daerah di level terkecil, yaitu kelurahan, dapat mengelola data secara mandiri. Nah, data secara mandiri itu tentu adalah tadi disampaikan juga terkait dengan data yang akurat dan akurat yang dapat mendukung pembangunan. Tentu data akurat ini adalah data yang tidak hanya bisa dibaca oleh pemerintah Kota Kediri, tapi juga data itu bisa disandingkan itu dengan wilayah yang lain itu mempunyai konsep definisi yang sama. Nah, Desa Cantik ini adalah perwujudan dari kami untuk terus melakukan pembinaan terkait tata kelola data agar data itu bisa dilakukan secara mandiri. Nah, Bapak Ibu, latar belakangnya next slide. Jadi latar belakangnya tentu ada legal formal yang harus kami payung hukum yang harus kami patuhi, yaitu yang pertama Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik. Kemudian kalau Bapak Ibu ingat ketika tahun 2019 juga ada Perpres nomor 39 tentang Satu Data Indonesia, di mana BPS itu juga diamani untuk menjadi pembina data statistik. Kemudian Permenpan RB nomor 3 2023 ini sebenarnya mengatur terkait dengan reformasi birokrasi, di mana di dalam penilaian reformasi birokrasi itu ada namanya Indeks Pembangunan Statistik yang implementasinya itu kami lakukan salah satunya dengan wilayah paling kecil di tingkat kabupaten kota dengan implementasi Desa Cantik di kelurahan atau desa. Dan yang terakhir tentu karena ini lebih kepada wilayah administrasi terkecil, tentu kami juga berpegangan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lanjut saja. Nah, Bapak Ibu, tujuan program Desa Cantik itu setiap tahunnya sama. Jadi tujuan umumnya itu ada 4 itu. Poinnya adalah terkait dengan peningkatan literasi, kemudian yang kedua standarisasi pengelolaan data statistik, kemudian yang ketiga kalau sudah literasinya baik, kemudian standarnya sudah bagus, data itu bisa dioptimalkan pemanfaatannya. Nah, yang memanfaatkan siapa? Tentu adalah pemerintah daerah. Melalui siapa? Melalui tujuan keempat itu, yaitu agen statistik di level desa atau kelurahan. Nah, di tahun 2026 ini kami coba juga untuk menyesuaikan dengan tujuan umumnya, yaitu kita menyampaikan terkait dengan tujuan khususnya. Nah, di akhir-akhir ini Bapak Ibu, kalau saya pikir juga cukup disibukkan, direpotkan dengan DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi, itu juga akan menjadi salah satu tujuan pembinaan kami terkait dengan pemahaman terkait DTSEN. Kemudian di tahun ini juga karena BPS juga melakukan sensus, namanya sensus ekonomi. Ini adalah sensus siklus 10 tahunan yang kami lakukan. Jadi kami juga akan melakukan sosialisasi terkait dengan sensus ekonomi. Kemudian kami juga nanti akan lebih detailnya menyampaikan variabel sosial ekonomi dalam kegiatan sensus ekonomi, supaya nanti Bapak Ibu juga paham apa yang ditanyakan terkait dengan sensus ekonomi. Kembali dulu.
kembali dulu. Pentingnya data statistik. Sebelum. Nah, ini. Jadi apa pentingnya data bagi kelurahan ya. Jadi kenapa ada pembinaan desa cantik atau kelurahan cinta statistik itu sebenarnya lebih kepada nanti bagaimana kelurahan itu dengan data itu bisa menggali potensi masing-masing kelurahan. Kemudian kalau bisa menggali potensi masing-masing kelurahan, bisa menyusun perencanaan pembangunannya, kemudian melakukan atau melaksanakan, dan ujungnya adalah mengevaluasi program pemerintah. Jadi harapannya ke sana. Nah, tantangannya tentu ada banyak, Bapak Ibu. Jadi tantangan pengelolaan data di kelurahan, dan sebenarnya ini juga terjadi juga tidak hanya di level kelurahan, mungkin di level-level yang lain juga masih sama, level nasional pun sebenarnya juga masih ada tantangan seperti ini. Jadi contoh saja data masih tersebar ke berbagai perangkat daerah. Nah, data yang tersebar ke berbagai perangkat daerah itu kan perlu disatukan supaya nanti kita bisa melihatnya bisa lebih optimal gitu ya. Kemudian data belum dimanfaatkan maksimal. Jadi ada data tapi masih satu di sana, satu di sini belum bisa termanfaatkan secara maksimal. Kemudian pembaharuan data masih jarang terjadi. Jadi sering bahwa data itu masih belum up to date, artinya pembaharuannya belum dilakukan secara rutin. Kemudian perencanaan program belum berbasis data. Jadi memang ini sudah mulai didorong terutama oleh Kominfo dan Bapeda untuk bagaimana membuat perencanaan yang evidence based atau berbasis data. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi juga terkait dengan literasi data di tingkat kelurahan yang belum baik ya, karena memang literasi data itu dari atas tentu itu lebih baik, tentu SDM. Nah itu kualitas SDM-nya juga semakin ke bawah semakin turun. Jadi program Desa Cantik itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, nanti output pembinaannya apa? Sekali, masih tahapan dulu ya. Jadi tahapannya yang pertama adalah hari ini koordinasi dan sosialisasi. Kemudian nanti yang kedua, teman-teman dan Bapak Ibu di 3 kelurahan itu akan mengidentifikasi potensi kelurahan masing-masing, nanti apa yang perlu diangkat. Kemudian nanti yang ketiga nanti akan membuat semacam perencanaan kegiatan. Tentu ini tidak sesuatu yang harapannya tidak memberatkan, tapi sama-sama menjadi bahan pembelajaran. Kemudian keempat pelaksanaan, dan terakhir nanti adalah monitoring dan evaluasi. Nah, outputnya apa? Outputnya adalah terlaksana kegiatan pengelolaan. Lanjut saja. Outputnya yang pertama adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan statistik di desa atau kelurahan. Kemudian masih belum ada ya slide-nya. Yang kedua, ini terbentuknya agen statistik. Jadi kenapa memang kita memerlukan agen statistik, karena memang harapannya kalau di zona integritas itu ada namanya chain ambassador gitu ya. Kalau di statistik itu namanya nanti agen statistik. Jadi itu yang akan mendorong di kelurahan untuk nanti terkait dengan statistik yang akan mengawalnya. Kemudian sebenarnya nanti setiap tahun kami akan melakukan mengeluarkan piagam penghargaan dalam penyelenggaraan kegiatan Desa Cantik. Nah, nanti desa kelurahan yang berpredikat cantik itu akan diseleksi sampai dengan level nasional. Nanti juga akan terpilih secara nasional, dan biasanya yang 3 terbaik atau 1 terbaik itu akan diundang ke Jakarta dalam forum-forum yang dibarengan dengan forum nasional. Jadi cukup bergengsi sebenarnya output dari pembinaan Desa Cantik ini, kalau kita bisa ada output yang sekiranya nanti akan lebih optimal gitu.
Kemudian selanjutnya dampak dari pembinaan desa cantik tentu kapasitas dari kapasitas statistik di level kelurahan itu terus meningkat ya. Kemudian data statistiknya itu terkelola dengan semakin berkualitas, sehingga kalau data statistiknya terkelola semakin berkualitas, pengambilan keputusannya juga semakin baik yang berdasarkan data itu tadi. Nah, kalau pengambilan keputusan berdasarkan data yang berkualitas tadi, harapannya pembangunan di level kelurahan menjadi jauh lebih tepat sasaran. Nah, manfaat dari Kelurahan Cinta Statistik, lanjut saja. Yang pertama tentu datanya akan lebih akurat dan terintegritas ya. Kemudian perencanaan pembangunan jauh lebih tepat, program bantuan lebih tepat sasaran, dan tentu saja ujungnya adalah pada kepuasan di publik atau kepuasan masyarakat, pelayanan akan jauh lebih efektif. Nah, Bapak Ibu, tentu kami dari BPS juga akan terus melakukan pendampingan terkait dengan program Kelurahan Cantik. Lanjut saja. Yang pertama, nanti kami akan melakukan pelatihan statistik data, pelatihan statistik dasar. Jadi ini nggak usah digambarkan dengan sesuatu yang rumit, kita enjoy aja, happy-happy saja. Bagaimana statistik itu nanti bisa lebih kita bisa menikmati pelatihan statistiknya. Kemudian tata kelola datanya nanti juga akan kita ajarkan, termasuk juga pendampingan kegiatan pendataan kalau memang nanti ada pendataan. Kemudian setelah data-data itu terkumpul, tentu ada semacam analisisnya ya. Jadi analisis nanti juga akan bisa kita kita dampingi, dan harapannya kelurahan mampu mandiri dalam pengelolaan datanya. Nah, Bapak Ibu, tentu ke depan ini desa-desa atau kelurahan yang sudah pernah kita lakukan pembinaan itu juga terus berlanjut untuk terus melakukan penyajian datanya, dan nggak perlu sungkan-sungkan 10 kelurahan yang sudah pernah kita lakukan pendampingan itu untuk berkonsultasi kepada kami. Nah, untuk jadwalnya seperti ini, jadi minggu pertama April itu pembinaan sosialisasi dan pembinaan statistiknya, kemudian minggu kedua April sampai minggu keempat Juli pendampingan statistik. Monggo Pak. Oleh pembina kelurahan, jadi nanti bisa dilakukan komunikasi. Nah, nanti juga akan ada tahapan monitoring dan penilaian. Jadi monitoring dan penilaian itu minggu pertama Mei sampai minggu keempat Juli, itu monitoring kegiatan desa cantik, kemudian minggu ke-1 Juli sampai minggu ke-1 Agustus nanti penyusunan laporan, minggu ke-1 Agustus sampai minggu 2 Agustus itu penilaiannya, minggu 1 Agustus sampai minggu 2 Agustus itu penilaian mandiri, minggu ketiga nanti akan dilakukan verifikasi hasil dari penilaiannya oleh provinsi, minggu keempat nanti dilakukan desevaluasi, minggu 1 September sampai minggu ke-2 September field atau online evaluation, dan minggu ke-2 September nanti pleno akhir penilaian desa cantik. Nah, awardnya nanti akan disampaikan ketika tanggal 26 September. Jadi 26 September nanti secara nasional itu akan dilakukan penganugerahan desa cantik terbaik tahun 2026. Nah, kebiasaan di yang tahun-tahun sebelumnya, ini 26 September itu dibarengkan dengan hari statistik ya. Hari statistik di mana di situ akan ada banyak event yang terjadi di sana, dan beberapa penghargaan terkait dengan kegiatan statistik nanti difokuskan di sana. Nah, Bapak Ibu, ini adalah next saja. Ini adalah beberapa kelurahan yang sudah kami lakukan pembinaan di tahun 2022 itu ada 4 kelurahan, 2023 2 kelurahan, 2024 3 kelurahan, kemudian tahun lalu 1 kelurahan Bandar Kidul, dan semoga nanti di tahun ini 3 kelurahan ini ada yang goal untuk sampai dengan level nasional.
Nah, harapannya salah satu dari kelurahan ini, Kelurahan Tamanan, Campurjo, dan Banjarmati, itu nanti bisa menjadi salah satu, salah dua, atau salah tiga, itu akan lebih baik nanti kalau bisa sampai di peringkat nasional. Nah, Bapak Ibu, lanjut saja. Sedikit kami sampaikan terkait dengan tahun ini. Tadi kami membahas sedikit terkait dengan sensus ekonomi. Ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, karena sensus ekonomi ini adalah kegiatan nasional yang di situ ujungnya adalah nanti kepada data pelaku usaha di seluruh Indonesia. Nah, pelaku usaha itu siapa? Pelaku usaha dari yang kecil, dari yang mikro, kecil, menengah, sampai dengan yang besar. Nah, nanti pelaksanaan secara umumnya Mei sampai dengan Agustus 2026. Tapi nanti kami secara door to door akan menerjunkan petugas mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Tentu petugasnya ini adalah petugas dari kami yang sudah kami latih, dan daftar pertanyaannya cukup variasinya cukup banyak, dan itu harapannya kita sampaikan kepada forum ini agar karena forum ini adalah berisi aparat pemerintah yang di situ ketika ada pertanyaan dari masyarakat harapannya dapat menjelaskan ketika nanti umpamanya 15 Juni sampai 31 Agustus itu bisa dapat paling tidak mengawal memberikan informasi. Karena Bapak Ibu kalau mungkin di sosial media sering mendengar, melihat bahwa ada banyak modus operandi penipuan dan lain-lain yang mengatasnamakan hal-hal semacam ini, mengatasnamakan pemerintah. Nah, harapannya di forum ini kami dapat menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa sensus ekonomi itu nanti petugasnya akan kita bekali dengan tanda-tanda khusus seperti surat tugas, kemudian nanti ada rompinya, kemudian pendataannya itu nanti kita sudah menggunakan HP atau tablet yang seperti itu. Nah, nanti yang ditanyakan itu apa aja, tentu terkait dengan detail usaha ya, detail dan karakteristik usaha terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan di masyarakat. Nah, usaha ini apa saja? Tentu macam-macam, mulai dari orang yang dagang, jual keliling, kemudian ojek online, kemudian banyak lagi. Jadi mungkin ada, kalau Bapak Ibu bisa mendefinisikan usaha, ya usaha mulai, kalau kami menyebutnya dari sektor A sampai dengan sektor yang terakhir. Jadi dari sektor pertanian sampai dengan sektor jasa. Jadi semua usaha akan kita lakukan pendataan. Nah, sebenarnya kami sudah melakukan pendataan awal terkait dengan usaha. Hanya saja yang kami lakukan adalah usaha-usaha yang di situ kelihatan atau tampak. Jadi kami sudah melakukan yang tampak mata, itu kami datangi, kemudian usahanya apa, pengelolanya siapa, dia di mana, alamatnya maksudnya. Kemudian kita tagging usahanya. Nah, itu sebagai data kami, itu kami lakukan di tahun lalu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang nggak sadar bahwa kami, teman-teman BPS sudah melakukan itu, dan paling tidak itu menjadi cakupan untuk sensus ekonomi tahun ini. Nah, tujuan dari sensus ekonomi itu apa? Ada banyak, lanjut saja. Nah, ini Bapak Ibu. Tapi poinnya adalah kita pengen mendapatkan peta bagaimana sebaran usaha yang ada di Kota Kediri ya, terutama di masing-masing kelurahan itu seberapa, bagaimana posisinya, kemudian populasinya itu seberapa banyak. Nah, menurut kami ini data yang sangat penting ya, sangat penting untuk kita nanti sebagai acuan dari pembangunan. Nah, kalau data-data ini bisa terkumpul, peta ekonomi Kota Kediri itu akan sangat kelihatan. Pokoknya kita pengen tahu seberapa banyak dari UMKM kita yang
belum punya sertifikat terkait dengan halal, itu nanti akan kelihatan seberapa banyak UMKM kita yang belum tersentuh dengan digital marketing juga akan kelihatan. Jadi dari sensus ekonomi harapannya bisa memberikan guidance untuk perencanaan pembangunan. Nah, di sebelah kanan itu kami memilah menjadi usaha besar ber-email, usaha besar tidak ber-email, usaha besar non-release UMKM, dan keluarga. Tapi poinnya adalah untuk usaha besar itu memang nanti akan kami lakukan pendataan melalui website ya, melalui web. Jadi kami nanti meng-email blast terkait kuesioner yang akan diisikan, dan itu bisa diisikan sendiri. Sedangkan yang itu kalau di situ ada istilah PAPI, KAWI, ada dan lain-lain. PAPI itu pakai kertas. Jadi kalau KEPI itu pakai komputer assist. Jadi itu bisa pakai HP, bisa pakai tablet. Kalau KEWI itu komputer assist web itu artinya nanti dia bisa ngisi sendiri. Jadi itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan sensus ekonomi. Jadi mohon bantu Bapak Ibu semuanya nanti menginfokan juga kepada masyarakat di sekitar kelurahan Bapak Ibu untuk menyampaikan bahwa di 15 Juni sampai dengan akhir Agustus 2026 kami akan menerjunkan petugas untuk melakukan sensus ekonomi secara door to door. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita diberikan kesehatan, berkah dalam melakukan tugas-tugas kita mengawal seluruh kebijakan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri. Matur nuwun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil, Kepala BPS Kota Kediri, atas sarannya. Dengan begitu kita bersama sudah siap untuk melaksanakan kegiatan Kelurahan Cinta Statistik. Banyak data yang nanti dibina oleh rekan-rekan dari BPS Kota, nanti dibantu menyajikan data-data kelurahan yang ada di kelurahan kita masing-masing. Kemudian juga nanti dibantu gimana mengolah datanya, nanti juga dibantu dibimbing untuk menganalisa data juga ada nanti. Kemudian kita kemas bersama, kita sajikan di sosial media kelurahan. Ada masing-masing kelurahan memiliki sosial media, berkala kita sajikan data-data kita yang sudah dibina oleh rekan-rekan BPS. Kemudian juga bisa dimasukkan di web kelurahan. Web kelurahan kita sudah siapkan untuk menu Kelurahan Cinta Statistik. Mungkin nanti bisa ditampilkan Mbak Insan, web kelurahan, nanti kita sampaikan di sana. Kemudian nanti juga dibantu teman rekan-rekan dari BPS bahwa kegiatan di 15 Juni sampai dengan Agustus, teman-teman bisa kirim di WA grup Pak RT, Pak RW, pasti teman-teman punya, bahwa nanti timnya BPS akan turun ke masyarakat. Pak RT sama Pak RW itu punya grup di warga. Saya selalu mantau grup RT saya. Di situ sangat banyak informasi dari Kota Kediri yang disampaikan Pak RT di grup warga, grup WA warga. Nanti Pak RT setelah mendapatkan informasi dari Bapak Ibu kelurahan, tanggal 15 Juni sampai Agustus akan turun teman-teman BPS untuk mendata ke kondisi ekonomi warga kita. Nah, jangan khawatir, petugasnya dibekali dengan atribut yang lengkap dan resmi. Tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala BPS, ada rominya, Bapak. Ada romi. Ada tanda namanya, dan ada surat tugasnya. Sampaikan ada surat tugas. Nah, nanti kalau warga kita tanya, bisa ditunjukkan surat tugasnya. Mungkin itu. Mungkin ada 1-2 kata dari Mas Agus terkait dengan satu data tingkat kelurahan, Mas, mungkin sekilas bisa disampaikan. Terima kasih pada Sarif, Pak Emil, atas waktunya. Mari disampaikan bahwa untuk yang Kelurahan Cinta Statistik ini juga mendukung dari terkait satu data Kota Kediri, khususnya data-data yang di tingkat kelurahan, walaupun biasanya data kelurahan juga dikoleksi sama bagian pemerintahan, cuma ada beberapa data terutama yang sensus ekonomi, kemudian ada data potensi,
kemarin Bapeda Kota Kediri juga sudah mengumpulkan beberapa data baik potensi di kelurahan, kemudian posyandu, kemudian ada juga terkait tradisi adat dan potensi ekonomi melalui melalui KKN UNP, melalui mahasiswa UNP. Nanti dengan sensus ini mungkin ada yang beberapa kelurahan yang membutuhkan data itu, nanti kami share ke Pak Emil, mungkin ada yang bisa dilengkapi sebagai data di data di websitenya kelurahan, mungkin bisa yang data-data dari teman-teman KKN kemarin itu ada beberapa yang kelurahan, mungkin ada yang perlu dilengkapi atau ditambahkan, silakan ditambahkan. Surveinya masih kita bisa buka lagi. Kemudian untuk yang terkait data-data lain, dari sisi perencanaan, baseline perencanaan untuk yang tambah setiap tahun kita tambah ketat dari pemerintah pusat, penganggaran juga tambah efisiensi dan lain sebagainya. Jadi apalagi penganggaran di kelurahan, baseline-nya berdasarkan data-data di kelurahan, baik jumlah penduduk, kemudian varietas stunting, dan kemudian ada juga RT dan RW, kemudian lain sebagainya. Jadi perhitungan alokasi di kelurahan juga dipengaruhi oleh data-data yang ada di kelurahan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agus. Teman-teman kelurahan, kita Kota Kediri juga menyiapkan portal satu data ini, digawangi oleh Bapeda dan Kominfo. Harapannya informasi data yang ada di kelurahan juga naik di portal satu data, dan yang sudah dijelaskan Mas Agus itu juga bisa diserap oleh kelurahan untuk menjadi memperkaya koleksi data di kelurahan yang bisa dikemas di websitenya kelurahan. Harapannya seperti kami. Selanjutnya kita langsung ke session tanya jawab, teman-teman kelurahan. Kalau ada yang disampaikan, mohon petunjuk, mumpung ini narasumbernya langsung ini dari Bapak Kepala BPS. Core of the core ini masternya, mumpung ya Bapak Kepala BPS ini ahlinya ini. Monggo teman-teman kelurahan. Sambil nunggu teman kelurahan, saya awali tanya satu hal Pak Emil. Mungkin ada kisi-kisi teman-teman kelurahan ketika agar nanti tampilan di website atau dokumen yang diupload teman-teman kelurahan bisa menjadi poin plus untuk kegiatan Kelurahan Cinta Statistik. Mungkin ada kondisi di kelurahan, keunggulannya profil di kelurahan itu gimana supaya nanti bisa masuk ke dalam kegiatan Cinta Statistik ini, Pak Emil. Oke, matur nuwun Pak Arif. Jadi kalau bicara kisi-kisi tentu masing-masing wilayah itu kan punya potensi yang masing-masing ya. Jadi itu sebenarnya yang harus dimulai dicari, dipikirkan apa yang menjadi potensi masing-masing kelurahan. Nah tentu potensi dari masing-masing kelurahan itu kita tidak hanya bicara di saat ini saja. Nah untuk nanti bisa kita komunikasikan kepada masyarakat, tentu yang pertama adalah tampilan ya. Bagaimana kita melihat data itu tidak sebagai sesuatu yang rumit, tapi sesuatu yang ketika kita melihat, kita langsung bisa menyimpulkan. Artinya yang pertama tampilan ya. Tampilan dari hasil dari data kita itu bisa kita sajikan, bisa dibaca oleh semua lapisan masyarakat itu dengan gamblang. Contoh saja seperti kemarin ketika tahun lalu ketika kita mengangkat Bandar Kidul itu kan terkenal dengan potensinya batik gitu ya. Nah, bagaimana nanti batik itu bisa menjadi sebuah diangkat oleh dari pemerintah kota itu juga sudah diangkat. Bagaimana kita bisa menyajikan semuanya? Tentu batik ini juga tidak bisa berdiri sendiri, ada variabel-variabel di sampingnya yang dia sebagai variabel-variabel pendukung. Jadi sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri ketika dia sendirian berdiri di sana. Tentu ada variabel-variabel yang lain yang perlu kita pikirkan apa saja yang arahnya kemana. Contoh saja kalau kita punya potensi batik ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke pasar yang lebih contohnya. Jadi memang edukasi itu menjadi penting. Edukasi kepada masyarakat. Bagaimana mengangkat nilai sebuah komoditas itu bisa
bisa dilihat dengan sesuatu yang lebih. Contoh saja kayak kita sering melihat barang di pasar tradisional dengan barang yang sama yang di pasar modern, barangnya sama, kualitasnya sama, tapi harganya itu bisa jauh berbeda. Nah, kekuatan itulah itu adalah salah satu kekuatan edukasi yang bisa kita lakukan. Tentu tidak bisa dengan dalam waktu yang sekejap yang bisa kita lakukan. Nah, di 3 kelurahan ini tentu nanti akan kita gali potensi masing-masing apa yang bisa kita unggulkan. Tentu tidak melulu kepada sebuah produk yang akan diangkat, tentu ada isu-isu yang lain yang nanti bisa kita kerjakan. Jadi isu yang lain itu apa saja tentu nanti akan berproses dengan teman-teman di pendamping yang di BPS Kota Kediri. Gitu, Pak Arif. Ya, siap, Bapak. Alhamdulillah ini ada sedikit tambahan ilmu buat kita nanti gimana kita mengemas potensi kita. Langsung bersambut, wakil dari, monggo. Mas Arif, Monggo Pak Roni. saya perlu menambahkan sedikit. Perlu kami informasikan kepada Pak Lurah, Bu Lurah, bahwa Kominfo telah melakukan update terkait dengan website yang khususnya untuk memfasilitasi teman-teman di kelurahan, dan seluruh PIC-nya juga sudah diberikan pembekalan di BIMTEK terkait dengan penggunaan atau update website tersebut. Nah, dengan begitu kami berharap bahwa data-data yang perlu ditampilkan secara statistik ini bisa ditampilkan dengan performa yang lebih baik lagi, sehingga ke depan mungkin bisa membantu dalam banyak hal, khususnya terkait dengan misalnya transparansi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk pengambilan kebijakan dan seterusnya, sehingga dengan update tampilan atau update website yang ada di kelurahan ini, kami berharap bisa membantu untuk suksesnya. Salah satunya adalah Kelurahan Cinta Statistik ini. Sementara itu, Mas Arif, Pak Emil. Terima kasih Pak Kadin. Matur nuwun, nggih. Itu mungkin jadi catatan bagi kita semua, fasilitas yang sudah kita siapkan bersama, mudah-mudahan bisa kita optimalkan lagi. Websitenya juga sudah didesain ulang agar 46 kelurahan bisa seragam dan juga bisa lebih user friendly, dan juga desainnya juga lebih enak dilihat kemarin untuk desain baru. Selanjutnya mungkin dari sini yang wakil dari kelurahan, saya mohon 1-2 kata untuk menyampaikan kondisi di kelurahan. Mungkin kesulitannya apa, Bapak Ibu kelurahan, yang Bapak alami di kelurahan untuk menyiapkan kegiatan Cinta Statistik ini, menyiapkan data, menyiapkan potensi yang bisa disajikan di kegiatan Cinta Statistik kelurahan ini. Mungkin dari Mas Yudi, dari Tamanan, Mas Yudi, 1-2 kata Mas Yudi. Potensi kelurahan Tamanan, data-data Tamanan, kesulitannya apa Mas Yudi di Tamanan? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Emil, Mas Arif, dan rekan-rekan semuanya. Saya kira kalau di Tamanan itu kita ada beberapa produk unggulan yang sudah sering dari beberapa kegiatan itu selalu kita tampilkan. Salah satunya ya produk soto itu, Pak. Jadi itu menjadi produk unggulan dari kelurahan kita. Cuman tidak menutup kemungkinan nanti terkait dengan rencana yang akan kita lakukan nanti
dengan BPS kita akan menggali untuk potensi yang lain. Kita bayangkan itu nanti terkait dengan data, insya Allah kita sudah siap. Nanti mungkin itu bisa kita kolaborasi data dari BPS dan kelurahan. Kan ada juga data-data baru mungkin yang harus kita update juga. Termasuk dari kemarin dari KKN UNP. Itu kita juga ada pembaruan data dari kegiatan itu juga. Jadi alhamdulillah kemarin kita di kelurahan juga diberi seperti kayak monografi itu salah satunya itu juga. Itu sangat membantu Pak juga di masyarakat itu. Kemarin itu juga kalau tidak semua kelurahan juga tidak ada tampilan semacam itu secara umum, ditampilkan secara umum. Tapi alhamdulillah itu kemarin juga ada. Dan mungkin nanti di kelurahan ada banyak nanti Pak, ketika tim dari BPS nanti ke lapangan bisa kita sharing lah nanti untuk data itu, pembaruan itu. Saya kira itu Pak Arif yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Mas Yudi dari Tamanan, kita bisa memotret kondisi di Tamanan itu ada potensi luar biasa. Soto Tamanan itu sangat terkenal di seluruh kota Kediri, bahkan di luar kota Kediri. Mungkin nanti data-data baru yang dibantu oleh teman-teman mahasiswa, infografisnya bisa di-up di sosial media sama web kelurahan Mas Yudi. Dan mungkin untuk profilnya juga mungkin nanti dibantu oleh teman-teman KIM. Bapak Ibu kelurahan punya KIM di 46 kelurahan. Silakan monggo KIM-nya nanti didorong untuk membuat video profil potensi di 46 kelurahan. Nanti mungkin di Mas Yudi dibuatkan video yang menarik oleh KIM, memotret kondisi soto Tamanan yang ada di terminal ataupun di area-area pos di sekitar Tamanan. Dan dimasuki oleh data-data di dalamnya yang dibantu oleh teman-teman BPS, nanti diberikan infografis dan juga diberikan beberapa sumber data yang nantinya bisa di-upload di web Tamanan Kediri Kota untuk video menarik yang dibuatkan oleh KIM. Mungkin bisa kolaborasi dengan itu. Itu dari Tamanan, mungkin dari kelurahan lain ada tambahan? Cukup satu aja. Harapannya nanti kelurahan lain sama dari tim statistik BPS, Mbak Ulin, ada tambahan? Banyak kesempatannya. Mungkin tambahannya, jadi untuk kegiatan pembinaan Desa Cantik ini arahannya nanti agar bagaimana ya, kegiatan ini nanti itu bisa berdampak gitu. Jadi misalkan tidak hanya berhenti, jadi kan kami nanti istilahnya memberi tambahan literasi statistik kepada teman-teman di kelurahan, khususnya yang 3 kelurahan ini, agar nanti bisa istilahnya dari mulai mengumpulkan data, mengolah, sampai menyajikan data. Nah, sekarang arahannya itu lebih ditambahi lagi, biar datanya ini berdampak. Gitu. Jadi misalkan, apakah nanti kalau sudah ketemu datanya, ketemu kesimpulannya, oh berarti jumlah misalkan pengusaha soto Tamanan itu tadi misalkan ada berapa, ditampilkan datanya, kayak gitu, pengusahanya siapa saja, di RT mana saja jumlahnya. Nah, terus dampaknya dari data ini apa? Misalkan di bawah mungkin mereka ditambahi atau sertifikat halalnya, nanti kita bisa didorong untuk bekerja sama dengan dinas apa yang mereka itu mungkin kesulitannya itu apa dari potensi di kelurahan itu mereka itu kesulitan apa untuk mengembangkan usahanya sehingga nanti dibantu. Jadi istilahnya jadi dari kegiatan pembinaan Desa Cinta Statistik ini nanti selain kita mengumpulkan data, ada feedback-nya kepada yang kita data itu. Jadi misalkan mungkin dibantu untuk mengurus sertifikat halal atau mungkin dibantu bisa untuk krisnya kayak gitu, mungkin istilahnya dijembatani dengan pihak-pihak yang berwenang begitu. Mungkin nanti saling tukar pikiran apa sih kira-kira yang bisa kita beri manfaat untuk para mereka yang menjadi potensi di kelurahan masing-masing. Matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih Mbak Ulin, Ketua Tim Kegiatan Desa Cantik BPS 2026. Arahnya terima kasih, dan terakhir ini untuk menutup kegiatan ini
satu hal yang masih jadi pikiran kami, terutama dari Kominfo ya, Wali Data. Ini untuk satu pertanyaan terakhir untuk Pak Emil sama Mas Agus nih. Harus berduet menjawab pertanyaan saya. Yaitu gini Bapak Ibu, perencanaan berbasis data atau data driven atau evidence by planning. Kelurahan itu banyak warga miskinnya yang selalu dinamis. Apalagi kegiatan bansos seperti BPNT, PKH, ataupun ATM beras atau BPNTD, itu sangat dinamis datanya. Yang itu nanti harapan kami bagaimana data itu nanti benar-benar digunakan untuk merencanakan kegiatan di tahun berikutnya. Mungkin itu ada petunjuk dari Pak Emil sama Mas Agus terkait perencanaan berbasis data yang dilakukan di kelurahan, Bapak. Monggo. Agus dulu. Memang ini adalah isu yang terkini yang saya kira itu terjadi di semua tempat ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendapatkan aduan dari masyarakat terkait dengan desil atau dan lain-lain, ada exclusion, inclusion error. Jadi masyarakat yang sebenarnya menurut masyarakat di komunitasnya itu sebenarnya nggak dapat, mestinya dia nggak dapat, tapi kenapa dapat? Atau sebaliknya, mestinya dia berhak untuk dapat, tapi ternyata nggak dapat. Nah, tentu ini menjadi isu, tidak hanya isu di Kota Kediri ya. Jadi kami pun sebenarnya terus berupaya di level pimpinan di pusat itu terus berupaya untuk mengajukan supaya kami bisa melakukan update data ini. Tapi lagi-lagi bahwa kalau Bapak Ibu juga mengalami bahwa tahun ini masalah anggaran itu menjadi masalah yang sangat pelik sekali. Nah, kami sendiri dengan dengan Dinas Sosial, dengan Bapeda, kemudian dengan Kominfo, memang sedang menginisiasi untuk bisa mengupdate data ini. Tentu update data ini tidak seperti update dengan variabel-variabel yang sebelumnya. Ada tambahan variabel yang di sana akan lebih mencirikan masyarakat itu masuk ke desil-desilnya masing-masing. Jadi bukannya sekarang tidak mencirikan, jadi variabel yang tersedia sekarang itu masih kalau dibilang itu bisa masih kurang dapat mencirikan, atau makanya kita pengennya akan mengupdate data itu. Nah, Bapak Ibu tentu kita lagi berupaya untuk ke arah sana bersama-sama dengan pemerintah Kota Kediri. Mbak Wali sendiri juga menyampaikan. Jadi ini masih proses untuk menuju ke update data itu. Harapannya ketika update data itu terupdate, tersajikan dengan benar, posisi atau kondisi di masing-masing di masyarakat, harapannya nanti datanya akan jauh lebih baik, kemudian datanya bisa dimiliki oleh pemerintah Kota Kediri. Jadi harapannya kalau Pak Arif tadi evidence based planning, kalau di pemerintah mungkin agak lebih tinggi kan evidence based policy. Jadi kebijakan itu berbasis data. Jadi data-datanya nanti lebih ke data-data yang lebih up to date, aktual. Nah, itu yang akan digunakan sebagai perencanaan. Nah, kalau nanti kita sampaikan tadi ada tambahan variabel, tentu nanti dari variabel-variabel yang mencirikan itu bisa digunakan sebagai basis data untuk melakukan intervensi program. Saya pikir dari saya begitu, Pak Arif. Mas Agus mungkin tambahan. Terima kasih untuk dari Bapeda sendiri, udah mulai beberapa tahun ini seperti biasanya ada pertanyaan di grup Sungram ataupun lain sebagainya yang penyusun program di kelurahan. Kalau kebijakan penganggaran itu biasanya ditanya berapa, yang secara simpel itu untuk yang dilaksanakan di kelurahan, berapa luas kelurahannya, kemudian berapa pegawainya, kemudian juga ada sasaran PUMT-nya, RT, RW, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa bagian faktor pengkali untuk beberapa kegiatan.
Adapun beberapa data-data yang dibutuhkan lainnya yang kadang tidak secara langsung dilaksanakan oleh kelurahan, baik oleh OPD kayak seperti bansos kemarin, penduduk miskinnya, kemudian ada RTLH yang Dinas Perkim juga melakukan penganggaran sesuai data-data yang ada di kelurahan, walaupun kumulatifnya di tingkat kota. Kemudian ada JKN yang tidak terakomodir dan lain sebagainya, data-data yang diprogram merata dan lain sebagainya, nantinya semua berbasis evidence, berbasis data. Baik data individu ataupun data-data secara mungkin profiling, kayak seperti ada kelurahan yang banjir, paling nggak di kelurahan juga bisa mencatat atau mengumpulkan data kayak data-data apa namanya itu history, data history yang nanti bisa diusulkan pas musrenbang ataupun ada kunjungan kepala daerah ataupun ada melalui akses perencanaan lainnya sehingga bisa dilaksanakan. Karena sekarang itu kalau bikin proposal ke pusat ataupun melakukan proposal kalau tidak ada data dukung lainnya seperti history, kemudian timeline atau dan sebagainya, ini sudah diusulkan 5 tahun berjalan musrenbang tapi nggak diusulkan. Kadang itu kan kalau nggak ada data penduduknya tidak begitu kuat. Jadi dari Bapeda itu aja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Agus, Pak Emil atas petunjuknya. Mudah-mudahan harapan kami setelah kegiatan ini kita bisa lebih baik lagi memberikan output untuk mendapatkan informasi yang benar-benar mewakili kondisi kita, kondisi di kelurahan masing-masing. Matur nuwun Pak Emil rawuhipun, matur nuwun Mas Agus, tim kelurahan cinta statistik nggih. Matur nuwun Bapak Ibu kelurahan, kecamatan kota mewakili nggih. Nggih. Mudah-mudahan harapan kami kegiatan hari ini bisa membawa berkah buat masyarakat kita nggih, buat warga Kota Kediri, warga Kota Kediri semakin sejahtera, yang terlewat itu terakomodir nggih. Bapak Ibu kelurahan sebagai ujung tombak memberikan informasi data yang akurat sehingga warga kita yang terlewatkan bisa langsung terakomodir. Harapannya seperti itu nggih. Kami tutup sampai di sini Bapak Ibu kegiatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman kelurahan yang lewat Zoom. Matur nuwun rawuhipun. Mudah-mudahan semua membawa berkah buat kita juga dan menjadi catatan amal ibadah kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.